Ya, saya ulangi ya, yang tadi saya ulangin ya. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi di pagi yang cerah ini, seperti yang saya janjikan, selaku warga negara yang taat pada hukum, saya memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan keterangan, dan saya diundang dalam kapasitas sebagai saksi atas persoalan yang berkaitan dengan saudara Harun Masiku. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dan saya didampingi oleh penasihat hukum saya, ada Bung Patra Sen, ada Bung Roni, dan ada Bung Jo Tobing. Sehingga nanti setelah tugas sebagai saksi ini saya jalankan dengan sebaik-baiknya, saya akan memberikan keterangan pers dengan selengkap-lengkapnya. Terima kasih. Ya. Nanti penasihat hukum. Soal dugaan pasal 21, Pak. Tanggapannya, Pak. Ya, itu tadi Sekjen PDI Perjuangan, Saudara Hasto Kristianto, yang baru saja hadir di Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus Harun Masiku yang saat ini masih dinyatakan buron dan masih dalam pencarian. Harun Masiku sendiri terseret kasus suap pergantian antar waktu sesama anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam kehadirannya pagi hari ini, Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan juga akan dimintai keterangan terkait proses pergantian antar waktu yang juga terjadi pada saat dirinya masih menjabat sebagai Sekjen di periode 2019-2024. Ada 4 tersangka pada kasus ini, Saudara, yang terseret kasus ini. Keempat tersangka itu yang saat ini salah satunya juga sudah menjadi terpidana ya, salah satu komisioner KPU. Lalu juga ada Wahyu Setiawan, ex anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, lalu kader PDI Perjuangan Saiful Bahri, dan Harun Masiku sendiri yang masuk dalam daftar pencarian orang. Saya ke jurnalis Kompas TV Kika Madona yang berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kika, kehadiran Hasto ini yang Anda lihat ada juga didampingi oleh sejumlah kader partai atau petinggi partai PDI Perjuangan, atau seperti apa sejauh ini menurut pengamatan Anda di sana, Kika? Saudara? Baik, Radhi dan juga saudara, jadi Hasto Kristianto atau Sekjen dari PDIP tadi sudah tiba di kantor KPK Gedung Merah Putih, di mana kedatangan dari Hasto Kristianto ini tidak didampingi dengan para kader dari PDIP, melainkan hanya dengan kuasa hukumnya. Setelah tiba di kantor Gedung Merah Putih di kantor KPK ini, tadi juga Hasto Kristianto sempat menyatakan bahwa kedatangannya di sini ke kantor KPK statusnya adalah sebagai saksi dan juga nantinya akan dimintai sejumlah keterangan terkait dengan kasus Harun Masiku. Tadi Hasto Kristianto sempat kami tanyakan terkait apa kapasitasnya, apakah ia sebagai pribadi ataukah ini ia datang sebagai partai mewakili atau merepresentasikan dari partai politik. Namun Hasto Kristianto masih belum menjawab hal tersebut dan memilih untuk langsung memasuki ke Gedung Merah Putih untuk kemudian segera menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta Pusat ini. Namun saudara, jika kita melihat merunut dari bagaimana kasus dari perjalanan dari kasus Harun Masiku yang juga kemudian menjerat dari salah satu kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Harun Masiku ini adalah kasus yang sebetulnya sudah terjadi sejak pada tahun 2019 lalu, di mana pada saat itu Harun Masiku yang juga merupakan kader dari PDIP kemudian menjadi salah satu calon anggota legislatif dengan perolehan suara nomor 4. Namun pada saat itu di wilayah Dapil Sumatera Selatan 1, pemenang dari pemilu legislatif adalah Nazarudin Kemas, dan Nazarudin Kemas meninggal dunia pada tahun 2019 sehingga posisinya kosong dan harus digantikan dengan posisi pemenang nomor urut 2 yaitu Rizky Aprilia. Nah, namun dalam perjalanannya Harun Masiku menginginkan posisi pertama tersebut dengan menggunakan mekanisme pergantian antar waktu. Hal ini yang juga kemudian menjadi persoalan di kemudian hari
hari, sehingga ia kemudian diduga melakukan sejumlah tindak suap terhadap sejumlah pihak, diantaranya adalah dari Komisioner KPU, lalu juga dari Bawaslu. Jika dilihat dari kasus ini, sudah ada 4 orang sebetulnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan statusnya juga sudah menjadi sebagai terpidana. Keempat orang tersebut diantaranya adalah Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan juga Saiful Bahri. Dari latar belakang yang juga kemudian berbeda-beda, mulai dari anggota partai politik dan juga ada dari Komisioner KPU dan juga anggota Bawaslu. Sebetulnya kalau dilihat dari perjalanan dari kasus ini adalah pemanggilan pertama Hasto Kristianto sebagai kapasitasnya sebagai saksi yang juga kemudian hari ini dimintai keterangan di kantor KPK Jakarta Pusat. Kita juga masih akan menantikan, saudara, apa nanti daftar pertanyaan yang juga kemudian disampaikan kepada Hasto Kristianto terkait dengan kasus dugaan suap yang juga kemudian dilakukan oleh Harun Masiku. Demikian, Radi, kembali kepada Anda. Baik, Ika Madona, nanti akan kami perbaharui lagi ketika memang pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto sudah berakhir. Tentunya akan ada pernyataan nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi maupun juga dari Hasto Kristianto. Untuk sesaat ini kita jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan kami lanjutkan dengan perbincangan dengan pegiat anti korupsi. Tetaplah bersama kami.